Bab 5. Badai yang lebih besar. Namun, hidup di Kampung Jati tak pernah mudah. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota kecil itu. Kampung Jati, yang berada di dataran rendah, perlahan mulai tergenang air. Asa dan keluarganya panik saat air mulai masuk ke rumah mereka. Ambil barang-barang penting, cepat, teriak Pak Rudi. Asa membantu ibunya menyelamatkan barang-barang kecil. Tapi sebagian besar harta mereka, termasuk kasur dan perabotan, hanyut terbawa banjir. Ketika air surut keesokan harinya, mereka hanya bisa memandangi rumah yang penuh lumpur. Mas, gimana kita bisa lanjut hidup kalau begini terus? Ujar Bu Sari sambil menangis. Kita nggak punya pilihan, Sari. Kita harus mulai dari nol lagi. Jawab Pak Rudi dengan nada getir. Asa melihat kedua orang tuanya yang putus asa. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa usahanya mungkin tak cukup. Namun, di dalam hatinya, suara kecil terus berkata, "Jangan menyerah." Bab 6. Menghadapi badai. Pagi itu, setelah banjir surut, Kampung Jati terlihat seperti padang pasca pertempuran. Lumpur di mana-mana, sampah berserakan, dan rumah-rumah yang dulu tampak rapi kini hancur porak-poranda. Asa berdiri di depan rumahnya, menatap pemandangan yang mengerikan. Ia merasa lelah. Tubuhnya masih lemah akibat sakit beberapa hari yang lalu. Tetapi matanya penuh tekad. Ayo, Bu, Ayah, kita harus mulai membersihkan ini, katanya dengan suara mantap. Meskipun dalam hati ia merasa cemas. Tidak ada yang tahu kapan banjir besar ini akan terjadi lagi. Dan lebih buruk lagi, keluarga mereka tak punya banyak barang berharga untuk digantikan. Pak Rudi dan Bu Sari hanya bisa mengangguk pelan. Setelah berjam-jam bekerja keras membersihkan rumah yang berlumpur, mereka duduk di teras rumah yang masih sebagian terbuka, tanpa atap yang rusak. Asa tahu, hari-hari yang berat akan datang. Kita harus berpikir bagaimana bertahan hidup. Utang kita semakin menumpuk. Dan kita nggak bisa tinggal di sini terus. Ujar Pak Rudi dengan wajah lelah. Pekerjaan di kampung ini terbatas. Aku cuma bisa berharap dapat proyek baru. Ayah, Bu, aku punya ide. Kalau aku dapat beasiswa, aku bisa sekolah lebih tinggi. Dan kita bisa keluar dari sini. Kita nggak perlu lagi bertahan hidup di tengah kemiskinan ini. Asa berbicara dengan penuh keyakinan. Meskipun di dalam hatinya ada rasa ragu yang besar. Bu Sari menatap Asa dengan penuh harapan. Namun juga dengan keprihatinan. Tapi, Asa, beasiswa itu bukan perkara mudah. Kamu tahu kan? Kamu masih banyak kekurangan. Aku tahu, Bu. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Jawab Asa. Ini satu-satunya jalan keluar. Aku akan terus berjuang. Asa tahu bahwa ia harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Banjir ini mungkin merusak segalanya. Tetapi Asa tidak akan membiarkan bencana ini merusak impian dan harapan mereka. Bahkan dalam kondisi serba kekurangan, ia tetap merasa bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Bab 7. Rencana baru. Beberapa hari setelah banjir, Asa mulai merencanakan langkah-langkah baru untuk memperbaiki keadaan. Ia menyusun jadwal yang ketat, bekerja setengah hari di toko Pak Darmin dan menggunakan sisa waktu untuk belajar. Ia juga mulai mencari pekerjaan sampingan lain yang bisa menambah penghasilan. Namun, ia tidak ingin pekerjaan tersebut mengganggu persiapannya untuk ujian beasiswa. Dengan bantuan Rani, Asa mulai mencari informasi tentang beasiswa yang lebih banyak. Rani memberitahu Asa tentang peluang beasiswa lain yang tidak hanya berdasarkan nilai, tetapi juga pada dedikasi dan semangat juang. Rani bahkan membantu Asa menulis esai motivasi yang menceritakan perjuangan keluarganya. Bagaimana mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dan mengapa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar. Aku yakin kamu bisa. Semangatmu luar biasa. Dan kamu pantas dapat kesempatan ini. Kata Rani sambil memotong kertas esai Asa dan menyusunnya dengan rapi. Asa tersenyum. Terima kasih, Ran. Aku nggak bisa lakukan ini tanpa bantuanmu. Namun, tantangan baru muncul. Setelah banjir, rumah mereka harus direnovasi. Untuk itu,
Pak Rudi memutuskan untuk mengambil pekerjaan sementara sebagai buruh bangunan. Meskipun itu berarti ia harus berada jauh dari rumah selama beberapa minggu. Asa harus semakin menguatkan tekadnya, karena ia tahu beban semakin berat. Pada malam yang sunyi itu, ketika hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menerpa dinding bambu, Asa duduk di sudut kamar. Ia menulis dalam buku catatannya, "Keluargaku, beasiswa, dan masa depan, aku akan melangkah lebih jauh, meski badai datang menghadang." Bab 8. Pengorbanan dan pengharapan. Seiring berjalannya waktu, Asa semakin matang dalam menghadapi hidup. Ia belajar untuk lebih sabar dan lebih cekatan dalam mengatur waktu. Setiap malam, ia menyiapkan materi ujian beasiswa, mempelajari pelajaran dari sekolah, dan menulis esai yang harus dikirimkan dalam waktu dekat. Suatu hari, setelah bekerja seharian dan belajar hingga larut malam, Asa terjatuh sakit lagi. Tubuhnya yang lemah tak mampu lagi menahan kelelahan. Bu Sari dan Pak Rudi pun panik. "Asa, kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau kamu sakit terus, siapa yang akan bantu keluarga?" ucap Bu Sari dengan khawatir. Namun, Asa hanya bisa tersenyum lemah. "Bu, Ayah, kalau aku nggak mencoba, kita nggak akan bisa keluar dari sini. Aku harus berjuang untuk keluarga kita. Aku nggak mau hidup begini terus." Dengan mata yang berlinang, Pak Rudi mengusap kepala Asa. "Kamu anak yang luar biasa, Sa. Ayah bangga padamu." Pada akhirnya, Asa menyelesaikan segala persiapannya. Esai sudah dikirim. Nilai ujian sudah optimal. Dan ia menunggu dengan cemas kabar tentang beasiswa yang ia harapkan. Meski rasa takut menyelip di hatinya, Asa tetap yakin bahwa ia telah memberikan yang terbaik.